Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ahli salamati dinina dunyana ukhrana biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khairin adina masyayikhina ahbabina anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda taqwa wal afaf wal maut ala dinil islam ya Muhammadan Muhammadan bishan wa ala ma nabi salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad ya ashabil kiram bisirri suratil Fatihah. Sekarang syair itu ya, yuqalu ya. Coba saya lihat, ini bahasanya agak sulit ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrari fid dharain amin. Masih membahas tentang kewajiban memilih kawan yang baik. Jangan sampai orang salah pilih teman, jangan sampai salah pilih pergaulan. Sebab teman itu akan bisa nulari gitu. Kalau teman itu rajin, sergap akan membawa temannya kepada sergap. Tapi kalau temannya itu malas atau punya kebiasaan jelek, itu akan bisa membuat jelek yang tadinya tidak yang tadinya sudah baik menjadi jelek gara-gara teman yang jelek tadi. Sampai dikatakan ini yuqalu fil hikmati, dikatakan dalam hikmah. Hikmah itu ya, kata mutiara bil Farisiyah dalam bahasa Persia, jadi bukan bahasa Arab. Ini diantara bentuk bahasa Persia itu ini ya robat bat tarbu dazma robat, ya robat bat tarbu dazma robat bihaqqi dzati baqillahi somad. Artinya teman yang durhaka atau yang jelek perbuatannya itu lebih berbisa daripada ular yang bahaya, demi Allah yang maha tinggi dan maha suci, tempat bergantung. As-somad, tempat bergantungnya seluruh makhluk itu bergantung pada Allah, butuh setiap detik. Itu namanya as-somad, tempat bergantungnya seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang tidak bergantung pada Allah, yang tidak butuh Allah, tidak ada. Walaupun satu detik kita tidak akan selamat ya, andaikan dibiarkan oleh Allah, jangankan sehari, satu detik aja tidak akan selamat. Jadi kita semua ini harus punya perasaan setiap detik kita butuh Allah. Jadi kita bisa yang membisakan Allah, kita selamat yang menyelamatkan Allah. Kita mendapatkan apapun dari Allah. Itu makna as-somad. Jangan sekali-kali ada perasaan seolah-olah tidak butuh sama Allah, seolah-olah bisa tanpa Allah, jangan. Walaupun hanya satu detik, tetap ada perasaan saya butuh Allah dalam segala hal. Itu makna as-somad.
Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah ini katanya apa? Ya robat batarbu dazma, robat itu teman yang durhaka atau yang jelek perbuatannya itu lebih berbisa, artinya lebih bahaya daripada bahayanya ular yang berbahaya. Ya sakit mematikan, bisa mematikan orang. Ya begitulah apa teman yang jelek itu lebih bahaya daripada ular itu ya. Jadi orang yang tadinya sudah baik kadang-kadang sudah dibina bertahun-tahun gara-gara salah pilih teman tadi akhirnya langsung jadi rusak, jadi mati hatinya gitu. Ya itu gara-gara teman yang jelek tadi itu, sampai dipakai sumpah bihaqqi dzatil baqillahi samad, demi Allah yang maha tinggi lagi maha suci tempat bergantungnya makhluk, demi Allah gitu loh, teman yang jelek itu lebih berbisa dari ular yang berbahaya. Jadi harus apa, jangan main-main kalau kita berkawan itu gitu loh, Pak. Jangan main-main, terus kau popo aku anu kok, suka jangan ya. Terutama ya hidup di zaman akhir ini, kalau kalian sudah apa di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, apalagi di dunia kampus ya, perguruan tinggi itu sangat-sangat apa membahayakan kalau tidak hati-hati salah apa dalam memilih kawan. Apalagi banyak sekarang aliran-aliran sesat itu loh ya, terutama di perguruan-perguruan tinggi itu kan kumpul dari mana-mana anak apa mahasiswa ya. Ini kadang-kadang ya anak pondok yang sudah dibina akidah ahlus sunnah wal jamaah gara-gara kuliah ya terus apa pilih kawan tidak tepat gitu, akhirnya katut aliran sesat ya. Kadang-kadang tadinya sudah apa takut kepada Allah, tidak berani maksiat di pondok, kadang-kadang karena temannya selalu ngajak maksiat apa? Nah ini kadang-kadang menjadi rusak. Itu apa harus sangat dihati-hati dalam memilih teman, terutama kalau sudah di apa hidup di kalangan umum, masyarakat umum. Terus ya robat ardatar asiwa jahim. Sama Pak, ya robat ardatar ardataro asawi jahim. Jadi bahasa Persia sulitnya seperti itu ya. Ya robat ardatar asawi jahimi, ya roniku kairona ya binaimi, ya roniku kairona ya binaimi. Teman yang buruk akhlaknya ya robat ardatar asiwa jahim itu, teman yang buruk akhlaknya itu membawamu ke neraka jahim. Teman yang buruk akhlaknya itu membawamu ke neraka jahim. Ya roniku kairona ya binaimi, temanilah orang yang soleh, temaninya orang yang soleh, niscaya kamu akan mendapat surga naim. Temanilah orang yang soleh, niscaya kamu akan mendapat surga naim ya. Atas dasar ini kita dianjurkan ya untuk memilih kawan yang soleh ya, dan Nabi memberikan apa
ketentuan salah satu tanda bahagia, kunci bahagia itu kalau orang bergaul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang soleh itu termasuk tanda bahagia. Sebab apa? Ya pasti ketika kita berkumpul dengan orang soleh, berkawan itu pasti kita ini selalu diajak ya untuk yang baik-baik. Ketika kita ini mungkin menghadapi kesulitan, problem susah, pasti dihibur ya, didem-demi supaya sabar, supaya ridho. Itu karena kita punya kawan yang soleh. Tapi kalau kawannya ndak soleh, yang tadinya wis sabar ya, kadang-kadang dipanas-panasi, itu berarti apa? Ngerusak. Kadang-kadang ono arek sing sabar, kadang-kadang ono cobaan diganggu koncone meneng gak tahu mangkel muring-muring. Kadang-kadang ya dipengaruhi oleh teman yang ndak baik. Awakmu iki bodoh ya. Dilokno kancamu meneng tok ya. Mesti ini balesen lawanan, perlu gepuken cek kapok ya. Nah, begitu itu apa? Mestinya orang sabar itu mulia. Sabar wis gak apa-apa wis iki ujian, engko ro dhewe orang-orang yang suka ganggu nyakiti itu ya pasti nanti akan rugi sendiri. Tapi lek sabar justru akan semakin mulia, semakin mulia. Mesti ini lek ono arek sabar, gak tahu mangkel, gak tahu muring-muring, gak tahu balas, itu sebenarnya anak yang sangat mulia, baik ya. Yang alamat nanti pasti akan derajat. Pasti lek ono arek kok dicoba apa kok gak tahu mangkel, gak tahu muring, iki alamat punya derajat gitu. Akan naik terus derajatnya. Nanti kalau sudah latihan di pondok seperti itu, ketika terjun di masyarakat nanti otomatis kumpul sama istri, sama mertua, sama saudara-saudara. Nah, biasa karena sudah latihan. Gak apa-apa wis iki ujian Allah. Ya akan mengangkat derajat. Mesti setiap orang mesti ono kurangi, ono salah. Aku kudu sabar ridho. Enak karena sudah terlatih seperti itu ya. Dan ini sifat yang mulia. Tapi karena kumpul punya teman yang tidak baik, ya kadang-kadang justru dirusak gitu. Ya. Mesti inilah alhamdulillah sampean diparingi sabar ya. Kemudian aku ketularan sampean sabari ya. Ya, ini ndak karena temannya ndak baik, selalu gak seneng lek ono koncone sabar. Awakmu iki kesabaran bodoh. Mesti ini lawanan nah, ilokno balesen cek kapok ya. Ya itu sehingga asal wis sabar, wis akhirnya mari apa? Mangkelan, muring-muringan ya. Ini yang dikatakan lebih bahaya daripada ular. Yang bahaya tadi itu karena apa? Mesti ini wong sabar iku api, tapi gara-gara dipengaruhi menjadi tidak sabar ya. Ini untungnya kalau orang itu bergaul dengan soleh pasti ya akan bahagia. Tapi lek gak soleh malah tambah sumpek, peduk kono dipanas-panasi apa? Ya itu perlunya kita berkumpul dengan orang soleh. Lah ciri-ciri orang soleh itu kata Sayyidina Ali ada 5 ciri-cirinya orang soleh. Supaya kita ini kalau kepingin jadi orang soleh harus memiliki 5 ciri. Ketika kita mau pilih kawan, siapa sih orang yang soleh kawan saya ini, apa cirinya? Itu kata Sayyidina Ali, 1 ciri-cirinya orang soleh itu sergep ngaji, tidak pernah bosan menambah ilmu agama. Jadi ciri-cirinya itu ya. Lek ono arek kok sergep ngaji, ono pengajian melok, ono pengajian melok padahal lari ngaji. Ini pasti ya alamat orang soleh, orang baik. Karena Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Jadi perkataan Sayyidina Ali itu sesuai dengan sabda Nabi. Barang siapa yang dikehendaki baik, baik itu soleh, pasti dimengertikan agama, alias disenengno ngaji, seneng ngaji, gak tahu absen, ono ngaji selalu hadir, ya bahkan selalu gatekno, ya ilmu yang disampaikan guru, ya itu alamat jadi orang soleh yang begitu itu yang harus dijadikan kawan, ya. Terus yang kedua,
Ya, cirinya orang soleh itu tidak kedunyan, gak kedunyan. Ya, ndak cinta dunia gitu loh. Ya. Tanda-tandanya wong sing cinta dunia ben petuk mesti sing diomong dunya, ya. Sing diomong dunya iku tandane wong kedunyan. Ya. Ben ana jagongan karo kanca mesti sing diomong dunya, panganan. Aku ini aku. Nah, iku kedunyan jenenge, ya, Mbah. Walaupun dia melarat gitu loh, tapi sing diomongno sing dimangono dunya niku kedunyan. Tapi walaupun kaya raya ya, sugih arek iki tapi gak tahu banggakno dunyane ya. Tetep ben ngomong mesti apa? Gak tahu dudono dunyane, gak tahu banggakno dunyane, gak tahu bahas panganan ya, tapi sing dibahas ilmu, apa masalah ilmu. Begitu itu namanya tidak kedunyan. Ya. Dan pasti orang soleh gitu. Selama masih kedunyan ngomong kono mesti mbok panganan ya. Nah, apa sing dibangkokno dunya. Nah, itu alamat tidak akan bisa jadi orang soleh walaupun dia cerdas pinter, tapi liane sing diomong dunya, sing dibangkokno dunya. Itu jangan dijadikan kawan, penyakit itu apa? Ya. Terus yang ketiga kata Sayyidina Ali, ciri-cirinya orang soleh itu loman, gak bakhil, gak medit. Jadi lek golek konco apa? Ya, sing gak duwe sifat bakhil, sing gak duwe sifat medit. Ya. Sebab lek medit bahaya. Ya. Begitu juga kita, ya nanti kalau memilih teman, ya hidup yaitu istri. Juga seperti itu gitu loh. Dipilih arek sing seneng ngaji ya. Apalagi arek pondokan. Nah, itu alamatnya. Terus yang kedua, ojo sing kedunyan. Ya, baik anaknya maupun orang tuanya. Kadang-kadang sing diomong dunyo, titik-titik ngomong dunyo, itu alamat tidak baik kalau dijadikan istri ya. Nanti kedunyan gitu. Gak ono apa? Kau nak nerima nih kurang tok ae ya. Itu soro jadi suami kalau istrinya kedunyan ya. Atau sebaliknya atau termasuk orang tuanya gitu. Kadang-kadang apa oleh ono ya apa wong teko dipamerno dunyane. Nah iki ojo sampai ya istilahnya ngerabi anak-anake wong sing kedunyan ngono iku engko soro. Ya, malah di apa istilahnya ya dituntut untuk ya memberikan dunia ya. Itu terus apa jadi yang pertama cirinya orang soleh tidak pernah bosan menambah ilmu agama, yang kedua tidak kedunyan, yang ketiga loman ya. Jadi apa pilih kawan termasuk kawan yang apa akan dijadikan pasangan hidup ya juga begitu sing loman ya, termasuk golek apa calon morotuo sing loman ya, iku enak kok dadi mantu apa ya, masih sugih tapi medit wae soro iku apa ya, tapi masih gak patek sugih tapi loman ya, tanda-tanda loman lek ono tamu ya mesti nyuguhi apa. Iku loman. Kadang-kadang wong gak duwe omahe elek tapi lek tamu gatekno disku apa. Iku loman. Lek didadekno maratuwa pasti apike ya. Itu. Begitu kalau orang tuanya loman pasti anaknya apik gitu apa? Pasti anaknya baik. Itu yang ketiga. Terus yang keempat ya wong iku ciri-ciri wong saleh iku nglakoni apa ikhlas krana Allah, gak krana menungso. Gak korong pamer, gak kepingin di apa itu ndak. Lek wong senengane pamer, nglakoni apa ya? Pamer karena manusia itu alamat ndak akan jadi orang soleh. Kalau dijadikan kawan ndak baik, ya, ketularan nanti apa? Terus yang kelima, ciri-cirinya orang soleh itu tidak pernah menepuk dada, tidak pernah membanggakan diri. Jadi masih pinter opo ae, duwe opo gak tahu banggakno awake. Tetep aku gak iso apa-apa iki apa ilmu te Allah, aku bisa dibisakno Allah.
Nah, aku ojo sampai sombong, ojo sampai banggakno awakku ya. Itu kalau orang itu begitu, tidak pernah merasa bisa, walaupun dia bisa apa saja, tidak pernah merasa punya walaupun punya apa saja. Itu alamat orang soleh. Kalau dijadikan kawan pasti baik, pasti manfaat. Tapi lek sampai ya kebalikan dari 5 tadi itu, ya maka tidak akan bisa jadi orang soleh. Walaupun kayak pinter, ahli ibadah, tapi ada 5 sifat sebaliknya. Kata sini, laula khamsu khisalin lasara nasu kullum solihin. Andaikan tidak ada 5 perkara, manusia semua akan jadi orang soleh semua. Gara-gara sing gak iso dadi soleh, 5, 1 krono gak gelem ngaji ya. Males ngaji, males nambah ilmu. Yang kedua krono kedunyan. Ya ini dunyo tok semua. Terus nomor 3 krono bakhil, medit, kikir. Itu gak bakal jadi orang soleh. Terus yang keempat senengane pamer. Terus yang kelima senengane banggak no awake. Itu ndak akan bisa jadi orang soleh dan jangan dijadikan kawan ya. Nah, apalagi akan memilih kawan hidup, yaitu pasangan hidup, jangan dipilih senajan ayu apa? Senajan soge tapi kedunyan. Tapi apa? Bakhil. Jangan dipilih ya. Tapi kata Nabi, Allah itu solihah, yang cirinya ada 5, pasti membahagiakan. Kata Nabi, orang menikah cari pasangan hidup, kawan ya, kawan yang sangat dekat itu adalah istri, suami istri ya. Itu orang umumnya milih jodoh karena ya cantik, karena harta, karena keturunan, karena apa? Ya. Tapi kata Nabi, "Fadfar bidzatiddin taribat yadak." Pilih yang kuat agamanya, yaitu yang solihah, yang kuat agamanya, pasti kamu bahagia. Jadi bukan yang cantik, bukan yang kaya, tapi yang kuat agamanya, yaitu yang sergap ngaji, terus mengamalkan agama, ya kuat agamanya, akhlaknya baik, itu pasti akan membawa bahagia dunia akhirat. Itu termasuk kawan yang terutama yang dijadikan kawan seterusnya itu ya istri atau suami istri. Terus lanjutannya, wakila lan den dawake dan dikatakan, in kunta tabghil ilma min ahlihi au syaidan yukhbiru an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. In kunta tabghil ilma, in kunta lamun ono sapa sira iku tabghi ngarepno sira al ilma ing ilmu min ahli saking ahline ilmu. Jika Anda mengharapkan ilmu dari orang yang ahli ilmu, au syahidan utawa nyupri saksi atau mencari saksi, yukhbiru an ghaibi, yang menjelaskan tentang hal yang gaib ya, yang menjelaskan tentang yang gaib, fa'tabiril ardo, maka ambillah pelajaran dari bumi, ambillah pelajaran dari bumi, bi asma'iha, dengan nama-namanya, nama-nama bumi.
Jadi maksudnya itu disuruh ngalap pelajaran apa yang ada di bumi itu. Bumi itu kan macam-macam ya. Ono bumi sing subur ya. Dikai tanduran apa mesti cukul, ngekei wo, bermanfaat. Itu gambaran teman yang baik itu seperti itu, apa? Hati ini subur, dikandani pisan dilakoni. Ya, Pak, di Indonesia sergap itu subur, ibarat tanah subur gitu, Pak. Itu nah, tanah seperti itu ya, ada yang subur ya. Ono tanah sing ya Pak, gersang, atos ya. Ditandur apa gak cukul ya. Kadang-kadang cukul gak ono manfaate, cukul sing mengganggu, ritok ya. Nah itu apa? Seperti kawan seperti itu apa? Ya jadi dikandani apa nasihat itu gak mlebu blas, gak cukul gitu apa? Pancet gak ono apa? Ngomongane ucapane selalu merugikan orang itu loh. Gak tahu ngekei manfaat. Tapi itu ibarat tanah yang tandus ya. Ojo dipilih ya. Nah itu juga apa tanah itu ono sing tanah lempung ya. Iso dibentuk gaya apa ya? Isong. Anak seperti itu ono sing koyo lempung dikon ini nurut manut apa? Koyo lempung ya. Ono sing apa? Koyo padas. Ya gak iso dia bentuk ya. Lek gak dipacul gak kena ya, gak dilinggis. Ono arek ya koyo ngono iku. Lek gak di apa? Lek gak disiram gak di apa gak gelem apa? Ya, gak gelem nurut. Itu anak padas itu ya. Ono sing koyo ledok ya. Artinya kait anu turu ya, ndelewer yang ngiler iku apa? Ibaratnya koyo ledok. Ya, itu maksudnya tanah itu contoh apa? Menungso iku teko tanah tapi apa? Tanah iku beda-beda. Ya, baik dari warna apa bentuk fisiknya berbeda antara kaum ini tidak sama padahal dari tanah semua dari Nabi Adam termasuk tanah dicampuri airnya juga bermacam-macam gitu. Ya jangankan bangsa lain ya orang Madura orang Jawa orang Arab itu beda-beda wataknya sifatnya kadang-kadang sak bapak sak ibu itu anaknya gak podo ya sing siji apa ya sabar ya sing siji apa kasar sing siji nurut itu apa itu karena apa bahan baku manusia walaupun dari tanah tapi bermacam-macam air yang dibuat nyampur juga bermacam-macam. Allah ngasih contoh Nabi Adam manusia pertama anaknya sudah tidak sama ya ono Qabil ya sing gak api Habil baik padahal dari satu bapaknya. Begitulah apa? Kita disuruh milih kawan yang baik sebagaimana milih tanah yang baik tadi itu yang akan memberikan manfaat dari tanamannya. Ada kalanya tanaman itu memberi manfaat buahnya, kadang-kadang daunnya, kadang-kadang pohonnya, tapi selama itu memberikan manfaat itu baik. Kawan juga begitu, kadang-kadang ngomongi manfaat, kadang-kadang ilmu nih, kadang-kadang hartanya manfaat pada orang. Itu adalah apa yang baik untuk dikawani. Semakin banyak manfaatnya semakin baik. Jangan sampai berkawan ya yang gak ono manfaati blas, buak biuk istilahnya. Ya. Ngomongnya ya gak tahu manfaat, ben kepethuk mesti miso. Mesti ngilokno ya. Lek duwe apa-apa gak tahu ngekeki manfaat nang wong ya. Kadang duwe ilmu yang ngono ditakoni kancane gak gelem jawab. Itu ndak ada manfaatnya sama sekali. Orang ndak baik ya. Jadi yang paling baik orang itu kalau bisa jadi seperti pohon kurma kata Nabi. Kurma itu semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Kalau kita ndak tahu pohon kurma, pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan semuanya manfaat ya. Janure manfaat, sodone manfaat ya. Pohonnya manfaat. Terus sepete ya. Kelapa itu sepete manfaat. Bathoke ya ono manfaat.
Terus apa? Banyu kelapa manfaat. Terus intine santene sing dicupuk. Tapi sampai ampase iku lho sik manfaat ya. Ampase santen sing wis mari diparut, diperes iku sik ana manfaate ya. Lek iso dadi menungso kaya kelapa iku, lek iso. Dadi ben ngomong mesti ana manfaate ya. Lek duwe ilmu manfaat, seneng muruki koncone, itu manfaatnya. Lek duwe dhuwit ya, duwe kelebihan seneng nolong koncone sing gak duwe, saken rek koncoku. Itu manfaat apa? Ya, kalau pilih teman yang bisa memberikan manfaat, ibarat tanah sing subur iku mang ya. Ini maknane in kunta tabghil ilma min ahli aw syaitan yukhbiru an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha. Jika engkau hendak mencari ilmu dari ahlinya atau mencari saksi yang akan menjelaskan hal yang gaib, maka ambillah pelajaran dari bumi. Jadi bumi itu ada yang subur memberikan manfaat, ada yang tidak. Ya, teman seperti itu gitu loh. Dengan mengenali nih, dengan mengenali nama-namanya, dan ambillah pelajaran dari seorang teman dengan mengenali temannya. Jadi ambillah pelajaran teman itu dengan mengenali temannya. Maksudnya aku kate koncoan karo arek iku apik apa gak ya? Gak usah diteliti arek iki, cukup koncone arek iki sapa gitu ya, Pak. Aku kepingin koncoan karo arek iki. Ya apa iki? Iku iya iku koncone sergep ngaji iku. Koncone iki sergep salat, sergep jamaah iki koncone iki. Ya, cukup dengan mengetahui temannya pasti dia baik gitu. Jadi walaupun kita tidak tahu anak ini apa keadaannya setiap hari, tapi arek iki bendino koncoan karo arek sing sergep. Iki koncoane karo arek sing akhlaki apik iku lho. Iki koncone. Walaupun kita tidak tahu sehari-harinya anak ini, pasti anak ini baik gitu loh. Sebab apa? Sebab temannya baik gitu loh. Jadi untuk mengetahui orang itu cukup lihat temannya gitu apa? Lihat temannya. Ya, kalau temannya baik pasti orang ini baik. Begitulah ketika kita lihat tanah apa? Tanah ini baik apa enggak? Lihat tumbuhan yang tumbuh di situ gitu apa? Ya. Tuku sawah, ojo iki murah iki per metere mek ya 1.000 iki. Iya, apa iso ditanduri apa gak? Ya. Lagi kono rodok larang iki, tapi cukul tanduri subur. Nah ini mestinya ojo milih sing murah iki gitu loh. Cara kasarnya seperti itu, apa? Ya, milih kawan persis seperti itu, seperti milih tanah yang akan bisa menghasilkan manfaatnya. Itu diantara nasihat ya pengarang kitab ini. Saya kira itu aja dulu fasal tentang mengagungkan ilmu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dipilihkan kita teman-teman yang baik. Sebagaimana kita dikumpulkan di pesantren dengan teman-teman yang baik, mudah-mudahan kita juga akan dikumpulkan di surga nanti bersama orang-orang yang baik, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari ditutup dengan sholawat tibbil qulub sekali. Pertama kita niatkan khusus untuk guru kita, pengasuh kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna ya. Dan juga keluarga kita semua. Dan nanti yang kedua sholawat busyra sekali. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. تقبل منا انفعنا بسر الفاتحة. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.